Kalau menurut Ikinya ya, negara Islam terpelik ya adalah negara Islam, negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Ya, sudah bukan rahasia lagi bahwa ada kaum-kaum sensasional yang suka membandingkan dan menilai apa yang terjadi di Indonesia dengan negara tetangga. Sudut pandangannya adalah yang miring dan memojokkan negaranya sendiri. Alasannya mengkritik dan memperbaiki, padahal apa yang diketahui hanya seujung kuku. Tapi diframe dengan pandangan sok tahu. Indonesia di mata mereka seakan-akan tidak ada yang baik dan benar. Belum lagi ketika menyinggung soal agama. Dalam pandangan mereka seakan-akan urusan beragama itu di sebelah yang bisa menjadi rujukan. Padahal kita pun tahu bahwa urusan yang sama juga di sana 11-12 dengan Indonesia. Oke, kita tonton dulu cuplikan videonya. Video kali ini Ikinya akan ngeresan sebuah video kepelian beragam ataupun banyak fenomena Islam di Indonesia ini yang disebut Ikinya yang paling pelik di negara Islam lainnya, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Kenapa, geng? Karena banyak sekali kepelian-kepelian ini, geng, terjadi belakangan ini saat mau menyambut bulan suci Ramadan ataupun sudah berpuasa, geng. Kayak gitu, geng. Apa salah satunya? Ya, dari sebelum berpuasa kita difenomenakan naik haji dengan bapak dan anaknya. Terus naik haji, unggah haji yang masuk goa ditertawakan oleh orang Malaysia, geng. Dan naik haji itu pakai galon ditertawakan juga oleh Malaysia, geng. Dan berziarah ke kubur yang pelik-pelik. Dan yang terbaru kali ini bulan suci Ramadan itu sholat tarawih yang 7 menit, geng. Kayak gitu, geng ya. Pokoknya negara Islam terpelik itu jadi Indonesia menurut Ikinya gitu. Karena banyak kepelian-kepelian di negara Ikinya kayak gitu, geng ya. Sampai ada yang zikir kayak gini lah, ada yang datang ke makam untuk mendapatkan ridho lah dan lain sebagainya lah. Ini apa Pak yang membuat motivasi Bapak mau ke Mekah jalan kaki ngajakin adiknya gini? Nazar orang tua. Nazar orang tua, Pak ya. Mulai muncul. Masjid Agung Jamis Jawa Barat. Tanya ini aliran apa lagi? Ini kalau dibilang apa merah putih mungkin iya. Namun pertanyaannya perempuannya seperti menggunakan topi apa itu selesai. Boleh kasih tahu nggak, gaya zikir ini berasal dari pulau mana dan golongan apa? Apakah gaya zikir ini menambah khusyuk? Jika iya, kenapa Nabi dan para sahabat tak ada riwayat satupun yang melakukan demikian? Apa orang ini lebih alim dibandingkan Abu Bakar dan Umar? Hati-hati bang, sebentar lagi jadi wali masjid. Tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat, yang manakah yang paling tepat? Jumlah rakaat tarawih itu bukan mengikuti ormas NU atau Muhammadiyah, sebab sebagian jamaah umrah yang kurang ilmu mengatakan, oh di Mekah tarawihnya 23 rakaat berarti imamnya NU. Namun ternyata saat sholat subuh mereka kaget karena imam Masjidil Haram sholat subuh tanpa kunut. Sebenarnya tidak ada masalah baik 11 rakaat atau 23 rakaat. Yang 11 rakaat mengambil faedah dari hadis muttafaqun alaih bahwa Nabi di bulan Ramadan solat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, dan yang 23 rakaat berdasarkan pendapat Khulafaur Rasyidin yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka tak ada masalah Umar melakukan hal baru dalam ibadah tersebut karena Rasulullah mengatakan, ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang jadi masalah tarawih cepat dengan bahan bakar oplosan gorengan dan rokok ini ikut sunnah siapa? Tempat berkata guru sekumpul. Harus taubat. Mereka menjadikan jejak yang bukan sahabat sebagai tempat keramat. Krisis tauhid di negeriku tercinta. Bagaimana tidak? Mereka mencari berkah di lokasi yang katanya tempat bersandar yang mereka anggap wali. Nyatanya, para tabi'in saja tak pernah menyarankan makam atau jejak dari sahabat sebagai tempat keramat. Mau heran, tetapi SDM 11-12 dengan Pridafan. Allahumma salli ala sayyidina Maulana
berkaitan dengan apakah zikir tarikat itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir tarikat, tarikat adalah sunnah. Tariqah artinya metode, cara. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah. Bagaimana cara berzikirnya? Maka datanglah seorang ulama, dia susun zikir, lalu dinisbatkan kepada dia. Datang Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, disusunnya aurat, zikir, hizib, maka disebut dengan Al-Azkar Asy-Syadziliyah atau At-Tariqah Asy-Syadziliyah. Datanglah kemudian Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, maka disebut dengan Tariqah Naqsyabandiyah. Datanglah kemudian Imam Ibrahim Ad-Dasuqi, maka disebut dengan Tariqah Dasuqiyah atau Tariqah Burhamiyah. Datanglah kemudian Imam Sidi Ahmadil Badawi, maka disebut dengan Tariqah Ahmadiyah. Datang pula namanya Syekh Ahmad Ar-Rifai, maka disebut dengan Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Semoga anak cucu kita dijauhkan yang seperti itu ya geng ya. Waduh, karena bukan 1, 2, 3 geng. Yang kepeleannya di negara Indonesia ini, di negara ikinya kayak gitu ya geng ya. Dapat mazhab dari mana, dapat ajaran dari mana kayak gitu ya geng ya. Malulah kita sebagai orang Indonesia kayak gitu geng ya. Kenapa? Karena Indonesia juga termasuk Islam, mayoritas Islam terbesar nomor 1 di dunia. Namun juga banyak kelakuan Islamnya yang pelik-pelik di negara ikinya kayak gitu ya geng ya. Ini ikinya mengambil sebuah perbedaan dari sebuah TikToker, perbedaan sholat tarawih di Malaysia versus di Indonesia, dan juga perbedaan adab Islam di Malaysia versus di Indonesia. Nah, kalau menurut kalian ini perbedaan ataupun dibeza-bezakan, menurut kalian ini tidak baik untuk kalian. Gini geng ya, ikinya membedakan ataupun membandingkan sebuah barang kualitas ini A dan kualitas B. Tentunya kualitas A ini lebih laris, lebih bagus kualitasnya. Tentunya dari produk kualitas B ini ingin meniru kualitas A. Seperti itu saja simpelnya geng. Takut ke anak cucu kita melakukan hal seperti ini. Mereka orang-orang ini hanya mengikuti tren-tren yang berada di TikTok saja, geng. Nauzubillah. Oke, geng, ikinya akan mereaction sebuah video tentang warga Malaysia, tanggapan orang Malaysia tentang peliknya Islam di Indonesia ini, geng. Semakin hari semakin menjadi. Gimana? Lihat sendiri perbedaannya kan, geng. Adab orang Malaysia dan adab orang Indonesia, Islamnya ikinya ya. Kalau yang non-muslim tak payah komen, tak payah tengok, kalian boleh skip karena ini untuk orang-orang Islam. Ikinya di sini memang membuat satu perbandingan ataupun perbezaan lah kayak gitu. Namun demi apa? Ya, supaya kalian tahu, sadar diri, malu bahwasannya jangan melakukan hal itu. Ini tahun 2025. Kayak gitu. Dah mau akhir zaman malah dimunculkan yang hal-hal pelik, yang tembus gua lah, masuk haji dan legal dan lain sebagainya. Astagfirullahalazim. Karena orang-orang Indonesia ini gampang banget untuk dibodoh-bodohi, gampang banget dimakan-makani oleh konten hoax ataupun berita-berita hoax kayak gitu geng ya. Jadi kalau sampean orang-orang Indonesia ini kalau dibicarakan dengan konten seperti ini ya, mereka langsung percaya kayak gitu ya. Langsung tidak perlu disaring dulu, langsung dimasukin dulu kayak gitu ya, geng ya. Kalau menurut ikinya ya, negara Islam terpelik ya adalah negara Islam, negara Indonesia. Bermacam-macam kepelikan yang ada di Indonesia ini, geng. Dari sholat tarawih, dari naik haji, masuk gua, dari la ilaha illallah kayak gitu pokoknya, dan konser solawatan dan lain banyak macam-macam hal itu terjadi di negara ikinya, geng, kayak gitu. Ini sudah bulan suci Ramadan, kok kenapa kok tambah hari kok makin pelik, bermunculan yang pelik-pelik Islamnya di Indonesia ini, geng. Malu lah sama tetangga kita sampai ditertawakan seperti tadi, dinasihatkan pekalah sedikit, pintarlah sedikit kayak gitu ya, geng. Bahwasannya ini tidak baik untuk Islam kita juga kayak gitu, geng. Masa syariat Islam ataupun aturan-aturan Islam seperti itu kayak. Oke, untuk video fullnya bisa ditonton di channel orang ini. Namun apa yang ditunjukkan dalam suatu tayangan dengan sepotong narasi,
belum tentu sebagaimana informasi yang beredar. Karena ada ragam alasan seseorang atau suatu kelompok melakukan seperti itu. Misalnya video tentang gua yang tembus ke Mekah. Di situ hanya sepotong narasi yang menulis gua yang bisa tembus ke Mekah. Padahal menurut orang-orang yang ramai ke gua tersebut, mereka bukan hendak ke Mekah, tapi mereka penasaran dengan kisah zaman dahulu, tentang gua tersebut yang katanya bisa tembus ke Mekah. Lalu terkait zikir, sholat tarawih, maupun tayangan berziarah ke suatu tempat, jika pemahaman beragama kita masih dalam tataran syariat, maka jangan cepat-cepat menilai sesuatu. Apalagi tidak mencari tahu secara mendalam. Pendapat siapapun dan golongan manapun, tidak bisa serta-merta menilai Islam mana yang lebih tepat, apalagi hingga mengatakan Islam di suatu negara itu pelik. Yang pelik itu orangnya, bukan negara dan agama Islamnya. Dan mereka-mereka yang melakukan sesuatu itu, tentu masing-masing memiliki alasan, pendasaran dan keilmuannya. Apabila dikatakan sesat, bukan kita orang awam yang pemahamannya masih minim ataupun hanya salah satu pihak untuk menilainya, tapi di Indonesia ada lembaga keagamaan yang akan menilai dan memutuskannya. Nabi Muhammad sendiri sudah mengatakan bahwa Islam akan terbagi menjadi 73 golongan. Dan hadits ini pun diriwayatkan oleh lebih dari 10 imam ahli hadits. Maka jika kita yang pemahaman agama masih dalam tataran syariat, dan jika kita belum mengenal perbedaan dalam diri sendiri, sebaiknya jangan cepat-cepat menilai sesuatu berdasarkan pandangan sempit kita, apalagi mengeneralisir suatu negara, hanya untuk kepentingan konten semata. Dan jika bicara kebenaran, maka hanya Sang Khalik yang mengetahuinya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.